Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Sukma Putri, absen 6 dari kelas 11 IPS UA. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perdagangan internasional. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh adanya corona disease dengan perdagangan internasional antar negara? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Terdapat 93 negara yang telah menginformasi terkena virus corona. Dengan menyebarnya virus corona, perdagangan internasional antar negara menjadi terhambat. Cina adalah pengekspor terbesar di dunia dan menjadi pengimpor terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Negara ini mengalami bencana dengan adanya virus corona ini. Cina melockdown negaranya untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Hal ini membuat negara yang mengimpor barang ke negara Cina seperti Indonesia, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan negara lainnya mengalami kerugian. Selain itu, negara yang mengimpor barang dari Cina mengalami kekurangan bahan baku karena Cina mengalami penurunan produksi dan tidak bisa mengirim barang atau terlambat pengirimannya. Salah satu contoh negaranya itu adalah Indonesia. Indonesia tidak bisa mengekspor batu bara dan kelapa sawit ke Cina yang menyebabkan penurunan harga komoditi dan hilangnya salah satu konsumen. Nah, selain itu, Indonesia juga mengimpor bahan baku dari Cina menjadi merasa kekurangan bahan baku di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan lockdown dalam menghadapi bencana tersebut? Lockdown adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Selain itu, lockdown juga bisa berartikan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memaksa menutup sejumlah tempat dan kawasan karena suatu bencana yang berbahaya. Dalam kondisi saat ini, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Hal ini memberitahu masyarakat agar beraktivitas di rumah dan tidak keluar rumah, kecuali ada urusan yang mendesak. Selain itu, mereka juga membatasi orang atau barang yang masuk atau keluar dari negaranya. Terdapat beberapa negara yang sudah melockdown negaranya karena virus corona. Antara lain itu ada Cina, Italia, Belgia, Prancis, Spanyol, Malaysia, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan lockdown terhadap perekonomian Indonesia? Dengan menerapkan lockdown di Indonesia, menyebabkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kebijakan lockdown ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika lockdown dilakukan, dampaknya sangat berpengaruh di Jakarta, karena Jakarta adalah tempat pergerakan uang sekitar 70% dalam perekonomian nasional. Selain itu, pasokan bahan baku pokok bagi masyarakat Jakarta akan terhambat atau langka. Hal itu membuat masyarakat menengah bawah keresahan karena berkurang dan mahalnya bahan-bahan pokok. Oleh karena itu, kebijakan lockdown ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan melihat perekonomian dan nasib warga Indonesia, karena ini bukan kebijakan yang main-main untuk dilakukan. Pertanyaan keempat, apakah Anda setuju jika Indonesia melakukan lockdown? Jelaskan mengapa. Dengan melihat perekonomian Indonesia saat ini, saya tidak setuju Indonesia melakukan lockdown. Melihat dampak yang dihasilkan dari lockdown ini sangat besar. Sebagian besar dari warga Indonesia ini mencari nafkah secara informal, yaitu seperti ojol, pedagang kaki lima, dan pekerjaan lainnya di jalanan. Jika lockdown dilakukan, mereka yang bekerja di jalanan tidak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, terjadilah panic buying yang membuat bahan makanan habis dan tidak merata ke seluruh warga Indonesia karena dibeli oleh warga kaum menengah atau warga yang berkecukupan. Bahan makanan pun menjadi langka
dan harganya menjadi mahal. Hal ini membuat warga menengah ke bawah kekurangan bahan makanan dan menjadi kelaparan. Saat ini, Indonesia sedang melakukan kebijakan social standing. Kebijakan itu adalah salah satu kebijakan efektif selain lockdown. Selain itu, ada juga tes massal untuk warga-warga yang di daerah yang terkena banyak virus corona. Itu juga menjadi alternatif daripada lockdown.